Bismillah. Di video ini aku bakal ngejelasin gimana caranya kita ngerjain soal-soal kombinasi dan permutasi pakai pencacahan manual. Tapi sekarang kita masuk ke soal-soal yang pakai aturan penjumlahan dan perkalian. Jadi kayaknya aturan penjumlahan dan perkalian ini menjadi momok bagi beberapa orang. Kayak kapan kita harus pakai penjumlahan, kapan kita harus pakai perkalian. Nah, sebenarnya kalau kalian pakai pencacahan secara manual, itu tuh nanti bakal clear se-clear-clearnya di mana bedanya penjumlahan sama perkalian, insya Allah. Soalnya perkalian sama penjumlahan itu dia bukan rumus, dia adalah logika, cara berpikir. Pokoknya kalau kalian udah bisa pencacahan secara manual, itu nanti kelihatan deh kapan harus pakai penjumlahan, kapan harus pakai perkalian. Jadi kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Ini dia contoh soalnya. Terdapat 3 jalan dari rumah ke sekolah dan terdapat 5 jalan dari kuburan ke sekolah. Ini mainstream banget ya soalnya. Berapa banyak cara untuk mendatangi kuburan dari rumah melewati sekolah? Ini nggak serem ya. Mendatangi kuburan tuh nggak serem. Malah bagus, soalnya dia mengingatkan kita kepada kematian. Yang mana kematian tuh pasti kita hadapi dan harus kita persiapkan. Bahaya kalau kita mati nggak ada persiapan. Dosa banyak, amal dikit. Dan yang bikin kuburan serem itu sebenarnya kayak film-film hantu, film-film zombie, bohong. Orang mati mana ada bisa gerak. Mati ya mati aja gitu. Jadi datangin kuburan tuh bagus ya. Oke, kenapa malah kesana ya? Balik lagi ke soalnya. Ini soal yang cukup mainstream dan aku bakal kerjakan kayak gini. Jadi 3 jalan itu kita anggap A, B, C. Kemudian 5 jalan tuh ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari rumah ke sekolah itu pakai 3 jalur ini, A, B, C. Dari sekolah ke kuburan atau dari kuburan ke sekolah itu pakai 5 jalur ini. 1, 3, 4, 5. Jangan ditanya ini dikali apa ditambah. Jangan ditanya. Yang kita pikirin adalah gimana secara manual kita hitung cara untuk mendatangi kuburan dari rumah lewat sekolah. Caranya kalau kita hitung manual ya kayak gini. Pertama dari rumah itu lewat A ke sekolah, baru dari sekolah lewat 1 ke kuburan. Atau bisa jadi dari rumah itu lewat A ke sekolah, terus lewat jalur 2 ke kuburan. Kalau ditulisin tuh jadi kayak gini. A1, A2, A3, A4, A5. Udah kelihatan belum dia bakal dikaliin atau ditambahin di mananya? Lihat nih. Dari A itu nanti dia dipasangin ke 5 jalur yang berbeda. Tapi bisa jadi dia nggak dari A. Bisa jadi dia awalnya lewat B dulu ke sekolahnya. Jadi ada kemungkinan B1 yaitu dari rumah ke sekolah lewat B. Dari sekolah ke kuburan lewat jalur 1. Bisa juga B2, bisa juga B3, bisa juga B4, bisa juga B5. Ada lagi kemungkinan yang lain? Ada dong. C1, C2, C3, C4, C5. Ada kemungkinan yang lain lagi? Nggak ada, habis udah. Jadi total caranya ada 15. Lihat ya. Kan ini seolah-olah kayak 3 kali 5 tuh. Padahal ini tuh bukan rumus. Ini tuh ya pencacahan manualnya begitu memang. Yang A itu ada 3, masing-masing itu punya pasangan 5 biji gini. Artinya di A sini ada 5 kemungkinan, ya karena ada 5 pasangan yang mungkin. Yang B juga punya 5 kemungkinan. C5 kemungkinan artinya 5 tambah 5 tambah 5, 15. Atau kalau mau dibalik juga boleh, sama aja. Untuk 1 punya pasangan A, B, C ada 3 kemungkinan. Untuk yang jalur 2 ini ada A, B, C ada 3 kemungkinan juga. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 kali 5. Nah ini bakal beda kalau soalnya aku ganti dikit. Misalnya sekarang soalnya, ini contoh soalnya. Sekarang aku kasih tambahan berapa banyak cara menjatuhkan sebuah koin saat mendatangi kuburan dari rumah melewati sekolah. Atau kalau soalnya mau dibuat lebih spesifik gitu ya. Jadi ada ceritanya seseorang jalan dari rumah ke kuburan lewat sekolah gitu ya. Terus di tengah jalan dia menjatuhkan sebuah koin. Ada berapa banyak kemungkinan letak jatuhnya koin tersebut. Ini udah kelihatan nggak bedanya di mana sama yang tadi? Jadi kalau kita cacah manual, sekarang ini nggak dipasangin. Koinnya bisa jatuh di jalur A, bisa jadi jatuh di jalur B, kan koinnya cuma 1 ya. Bisa jadi di jalur C, bisa jadi jalur 1, dan ini udah nggak ada hubungannya lagi. A sama 1 udah nggak ada hubungannya lagi. Bisa jadi jalur 2, 3, 4, 5. Jadi 8 cara. Ada 8 kemungkinan letak jatuhnya koin tersebut. Kalau tadi itu dipasangin, sekarang ini nggak ada hubungannya. Kalau dicacah manual, dihitung satu-satu aja. Sehingga totalnya jadi 8.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Biar lebih jelas lagi gimana cara bedain kapan kita kalikan atau kapan kita tambahin. Nah, ini contoh soalnya. Dalam sebuah lemari ada 15 baju, 10 celana, berapa banyak kombinasi pakaian yang bisa kita kenakan. Artinya kombinasi pakaian itu maksudnya satu baju, satu celana dong ya kan. Nah, kombinasinya itu gimana? Kita kalikan atau kita tambahin? Jangan ditanya. Kita cacah manual aja. Misalnya aku mau punya baju itu dari B1 sampai B15 ya. Karena kan ada 15 baju. Kalau celana itu dari C1 sampai C berapa? 10 dong. Nah, kombinasi pakaian yang mungkin itu apa aja? Satu baju, satu celana. Artinya bisa jadi B1, C1. Bisa jadi B1, C2. Gitu kan? Bisa jadi B1, C3, B1, C4, sampai C10. Artinya, untuk baju pertama, itu dia punya 10 kemungkinan pasangan celana. Tuh, kelihatan nggak? Dia nanti bakal dikalikan atau ditambahin. Untuk B2 nanti ada 10 kemungkinan juga pasangannya. Sampai B15 nanti ada 10 juga. Jadi total kombinasinya 10 tambah 10 tambah 10 sampai 15 kali. Jadilah dia 10 kali 15. Kelihatan nggak? Itu tuh bukan rumus. Itu tuh cara menjumlahkan yang cepet aja gitu. Daripada kita tambahin manual 10, 10, 10, 10. Ya 10 kali 15 aja langsung. Nah coba aku ganti soalnya ya. Nah ini soalnya. Sekarang aku ganti jadi berapa banyak cara menyumbangkan satu pakaian. Jangan tanya ini ditambah apa dikali. Pikirin aja satu pakaian yang disumbangin tuh apa aja yang mungkin. Bisa jadi baju 1, bisa jadi baju 2, sampai baju 15. Bisa jadi satu pakaian tuh celana 1, celana 2, sampai celana 10. Karena dia 15 baju ini dihitung satu-satu ada 15 kemungkinan. Yang ini satu-satu jadi 10 kemungkinan. Ya jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kelihatan nggak bedanya di mana? Yang dikaliin sama yang ditambahin. Yang ini dia nggak dipasangin nih. Dia mandiri-mandiri aja. Baju aja, celana-celana aja. Nggak dipasangin. Nah, coba aku ganti lagi soalnya. Nih soalnya. Sekarang berapa banyak cara untuk menyumbangkan satu baju dan satu celana? Gimana tuh kira-kira? Artinya yang disumbangin 2 sekaligus ya kan? Satu baju, satu celana. Apa aja kemungkinannya? Bisa jadi baju 1, celana 1. Bisa jadi baju 2, celana 1. Baju 3, celana 1. Baju 4, celana 1. Sampai baju 15, celana 1. Untuk masing-masing celana ini, satu celana dia punya pasangan 10 baju. Artinya nanti 15 tambah 15 tambah 15, 10 kali. 15 kali 10. Nah yang ini jawabannya artinya 150. Ada 150 cara untuk menyumbangkan satu baju dan satu celana. Nah sekarang soalnya aku ganti lagi deh. Nah sekarang berapa banyak cara untuk menyumbangkan 2 pakaian? Beda dikit sama ini. Kalau yang ini tadi kan ditambahin kan? 15 tambah 10. Karena apa? Karena ya gitu cara mencacahnya. Bisa jadi baju 1, baju 2, baju 3 sampai 15. Bisa jadi celana 1 sampai celana 10. Ada 25 cara. Nah kalau 2 pakaian yang disumbangin gimana caranya? Apa aja kemungkinan 2 pakaian ini? Kan bisa jadi baju 1, baju 2. Bisa jadi baju 1 sama baju 3. Dapat nggak gimana cara mencacah manualnya? Bisa jadi baju 1 dipasangin sampai ke kanan ke celana 10. Nah ini kalau kita perhatikan, ini tuh bisa kita anggap jadi 25 kombinasi 2. Dari 25 pakaian ini, diambil 2 pakaian. Kalau mau cacah manual kayak tadi bisa hasilnya bakal sama juga. Nanti jadi baju 1 ke baju 2, baju 1, baju 3, dan seterusnya. Terus baju 2 ke baju 3. Kayak kemarin kita mencacah kombinasi, tapi kan panjang, lama. Ini kita bisa langsung pakai kombinasi aja. Langsung aja cepet caranya. Kombinasi 25 diambil 2 sama dengan mundurin 25-nya 2 kali, 25 kali 24. Nanti di bawah ada 25 min 2 itu 23 faktorial. Coret langsung sama 23 faktorial yang di sini. Jadi sampai sini aja stop. Terus tinggal bagi sama 2 faktorial yang terakhir ya. Atau 2 faktorial 2 aja. Ini dibagi 2 jadi 12. Artinya sisanya kita hitung 12 dikali 25. Dan siapa tahu kalian mau tahu cara cepatnya, perkalian 25 itu bisa kita anggap bagi 4 kali 100. 12 bagi 4 itu 3, kali 100 jadi 300. Khusus untuk perkalian 25. Nah dari sini kan timbul pertanyaan tuh, loh dari tadi kan kita makainya pencacahan manual.
Kapan kita bisa langsung pakai kombinasi kayak gini? Tahu dari mana kita kalau ini bisa pakai kombinasi? Sebenarnya, semua soal yang pakai kombinasi permutasi itu kan bisa diselesaikan dengan pencacahan manual. Kebalikannya juga berlaku. Semua yang kita selesaikan dengan pencacahan secara manual, itu bisa kita bikin bentuk kombinasinya. Ini aku bakal nge-flashback ke belakang dikit. Dari yang ini misalkan, cara menyumbangkan satu baju dan satu celana. Ini kan sama aja kita memilih satu baju dari 15 baju. Artinya 15 kombinasi satu. Hasilnya 15. Dan satu celana 10 kombinasi satu. Artinya 10. Karena kita pasangin, yang baju itu ada 15 kemungkinan, yang celana ada 10 kemungkinan, dan ini kita pasangin, jadinya ada 150 cara. Tapi kayak repot aja gitu, ngapain 15 kombinasi satu, ya 15 lah gitu. Yang ini juga bisa ini, berapa banyak cara menyumbangkan satu pakaian. Karena kan kita nggak peduli ini baju atau celana, pokoknya kita gabung aja, jadi 25 kombinasi satu, bisa. Atau dipisah juga boleh, 15 baju ini kita cari, berapa cara memilih satu pakaian, 15 kombinasi satu. Bisa juga dari yang 10 celana, 10 kombinasi satu. Dan karena mereka nggak dipasangin, total caranya ya kita gabungin aja 15 sama 10, ada 25 cara. Ya tapi kan kurang kerjaan aja gitu kan. 15 kombinasi satu, ngapain gitu. Soal yang sebelumnya juga sama. Ini bisa kita hitung 3 kombinasi satu dikali sama 5 kombinasi satu. Atau yang di sini 3 kombinasi satu ditambah 5 kombinasi satu. Lah kalau gitu, kalau bisa pakai rumus, kenapa kita harus pakai pencacahan manual? Ya supaya itu tadi kita tahu ini dikali apa ditambahin. Soalnya kan kali atau tambahnya itu kan datang dari pencacahan manualnya. Kalau kita nggak tahu cara mencacah manualnya, ya kita nggak tahu ini nanti diapain ini. Kedua angka ini ditambahin atau dikaliin. Padahal kalau kita cacah manual, ya jelas banget bakal dikaliin atau ditambahin. Coba sekarang soal yang terakhir nih aku ganti lagi. Nih soalnya. Sekarang cara untuk menyumbangkan satu pakaian ke panti A, satu pakaian ke panti B. Nah karena dia bilang pakaian, artinya kita nggak peduli lagi nih. Mau baju atau celana kita nggak peduli, kita gabung aja pokoknya pakaian. 25. Satu ke panti A, satu ke panti B. Maksudnya gimana? Artinya kalau kita pilih B1, B2, kita pilih baju 1 sama baju 2 untuk disumbangin ke panti A, panti B, ini bisa kita balik. Bisa jadi yang satu panti A, satu panti B, bisa jadi yang satu panti B, satu panti A. Karena kalau dibolak-balik itu nanti menghasilkan dua cara yang berbeda, artinya ini jadi permutasi. Permutasi 25 diambil 2. Sama dengan cara cepatnya langsung aja 25 kali 24. Kita mundurin 2 kali dari angka 25. 25 kali 24. Cara cepatnya perkalian 25 kayak tadi, bagi 4 kali 100. 24 bagi 4 itu 6, kali 100 jadi 600. Jadi perhatikan, di soal ini dia punya indikasi adanya urutan. Panti A dan satu ke panti B. Ini indikasi adanya urutan. Makanya kita pakai permutasi. Kayak tadi ya, B1, B2 sama B2, B1 itu dua cara yang berbeda. Beda sama soal-soal sebelumnya, dari tadi ini kita nggak ada yang memperhatikan urutan sama sekali. Ini soal-soalnya dari tadi nggak ada yang memperhatikan urutan. Coba aku mau lanjut kasih contoh soal lagi. Ini soalnya, dan yang ini kita langsung cepat aja kerjakannya, karena kayaknya ini udah kelamaan. Jadi SMA 1 punya 5 pemain dan SMA 2 punya 6 pemain. Mereka bertanding 3 on 3. Ini kayaknya basket ya. Kalau 3 on 3 ini kayaknya basket. Ada berapa kemungkinan variasi pemain yang bertanding? Nah ini artinya SMA 1 punya 5 pemain yang nanti akan dipilih 3 orang untuk main. SMA 2 punya 6 pemain, dipilih 3 untuk main. Nah jadi kita hitung dulu masing-masing ini. Kalau 5 pemain diambil 3 untuk main basket, itu dibolak-balik sama apa beda? ABC, BCA sama nggak? Sama. Artinya 5 kombinasi 3, yang SMA 2, 6 kombinasi 3. Ini nanti bakal jadi beda kalau misalkan 3 orang yang main tuh punya posisi. Nah itu jadi permutasi. Tapi kan ini nggak ada posisinya. Nggak ada indikasi adanya urutan, jadi kita pakai kombinasi aja. 5 kombinasi 3, itu jadi 5 dikali 4. Nanti di bawah itu ada 3 faktorial, tuh kita coret aja langsung. Langsung bagi 5 kurang 3, 2 faktorial. Ya, langsung coret 2 sama 4, hasilnya 10. Untuk yang SMA 1. Untuk yang SMA 2, 6 pemain, kita kombinasiin 3, jadinya 6 kali 5 kali 4. Nanti ada 3 faktorial di bawah, langsung coret aja. Dibagi sama 3 faktorial, 3 faktorial itu 6, langsung coret sama 6 yang ini. Sisanya 20. Nah, kedua angka ini kan baru masing-masing tim. Ketika mereka bertanding, variasi pemain yang bertanding itu gimana?
Nah, ini kita misalkan dulu. Dari 10 ini ada A1 sampai A10. Untuk yang 20 ini B1 sampai B10. A1 tuh maksudnya kemungkinan pemainnya ya. Misalnya ABC. Nanti A2-nya itu ABD kayak gitu ya. Pokoknya ada 10 kombinasi pemain dari SMA 1. Nah, ini akan berpasangan kan dengan masing-masing dari pemain SMA 2. Sorry, 20 ya. A1 punya kemungkinan 20 lawan, A2 punya kemungkinan 20 juga, sampai A10 juga punya kemungkinan 20. Jadinya 20 tambah 20 tambah 20. Singkatnya 20 kali 10, 200. Jadi variasi pemain yang bertanding ada 200 kemungkinan. Misalnya aku ganti lagi soalnya nih. Nah, soalnya aku ganti jadi kayak gini. Sekarang pertanyaannya, ada berapa kemungkinan variasi pemain yang keluar sebagai pemenang? Ini maksudku di sini satu ronde aja ya, satu ronde aja. Tambahin deh dalam satu ronde. Artinya kayak tadi kita cari kemungkinan pemainnya dari SMA 1 itu nanti ada 10 kemungkinan. SMA 2 punya 10 kemungkinan juga. Nah, sekarang yang keluar sebagai pemenang kan satu tim aja dong. Atau kalau kalian mempertimbangkan seri, ya di soal ini aku nggak mempertimbangkan seri ceritanya ya. Misalnya harus ada pemenangnya. Nah, ini bisa jadi yang menang itu A1, bisa jadi A2, bisa jadi A3, sampai A10, bisa juga B1, B2, sampai B20. Jadi totalnya ada di sini 10, di sini 20, 30 cara. Di soal ini totalnya ada 30. Satu soal lagi. Terakhir nih, terakhir. Serius. Ini dia soal terakhirnya dan kita kerjanya cepet aja ya karena kayaknya ini udah kelamaan juga. Ini aku soalnya ambil dari internet. Ya, aku lupa ini soal SIMAK UI atau apa ya. Pokoknya dari internet lah. Saat SMA unggulan aku menyusun tim cerdas cermat, anggotanya 2 IPS dan 3 IPA. SMA tersebut punya 4 IPS yang berprestasi dan 5 IPA yang berprestasi. Maka komposisi tim cerdas cermat yang mungkin dibentuk ada berapa cara gitu ya. Langsung ini persis kayak tadi yang 3 on 3, akhirnya dari 4 siswa IPS kita ambil 2 siswa IPS untuk dijadiin tim cerdas cermat. 4 kombinasi 2 artinya 4 kali 3 bagi 2 faktorial sama dikali lagi sama 2 faktorial, jadi 4-nya coret ya. Jadinya ada 6 cara untuk ambil 4 IPS, jadi 2 untuk diikutin tim cerdas cermat. Yang IPA sekarang 5 ambil 3, gampang. 5 kali 4, nanti 3 faktorialnya coret sama 3 faktorial di bawah. Terus di bawah juga ada 2 faktorial, coret sama 4, tinggal 2, hasilnya 10. Nah, karena 6 kemungkinan anggota tim yang IPS ini akan kita pasangin sama 10 kemungkinan anggota tim yang IPA, jadi ini kita kaliin dong. Ya kan? Masing-masing kemungkinan yang 6 ini bakal punya pasangan 10 dari yang IPA. Totalnya jadi 60 cara. Yang C ini jawabannya, yang C. Oke deh, segitu aja dulu videonya. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham gimana cara mencacah manual, apa bedanya kombinasi sama permutasi, dan apa bedanya aturan perkalian sama penjumlahan, dari mana mereka datang. Ya, kira-kira gitu.